Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 7 April 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 22 ayat 20. Dikatakan demikian. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Engkau Tuhan kekuatanku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tidak ada yang mau atau senang mengalami penindasan. Sekalipun penindasan itu bisa dialami oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Bentuk penindasan pun bermacam-macam. Ada yang dilakukan secara berkelompok, ada juga secara pribadi, individual. Ada yang dilakukan kepada orang dewasa, tetapi ada juga yang dilakukan kepada anak-anak. Apapun bentuknya penindasan, tetaplah penindasan. Dan itu akan selalu menimbulkan rasa sakit yang hebat. Orang yang tertindas kerap digambarkan sebagai ketidakberdayaan. Hanya ada amarah, jeritan, dan tangisan di dalam hati. Tertindas dan tak berdaya. Itu juga kisah pilu yang dialami oleh pemazmur dalam nas ini. Ia menjerit karena merasa Allah meninggalkannya. Ada amarah yang meluap karena ia merasa seruannya tidak dihiraukan. Ia terus mencoba untuk bertahan. Memang pemazmur menjerit dalam ketidakberdayaannya. Namun ia tidaklah meninggalkan Allah. Ia tetap percaya bahwa Allah akan memberinya kekuatan dan pengharapan. Itu sebabnya pemazmur berseru, Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pengalaman pemazmur ini, penderitaan yang tidak kunjung berhenti sering membuat kita merasa ditinggalkan Allah. Kita pun menjerit. Hal yang sama, Yesus pun menjerit saat tubuhnya terpaku di kayu salib. Tetapi kita boleh belajar bahwa baik pemazmur maupun Yesus tidak meninggalkan Allah. Justru tetap mampu untuk memuji Tuhan di tengah penindasan itu. Maka saudaraku, dalam pujian kepada Allah, kita juga harus yakin bahwa Allah akan membebaskan kita dari segala derita dan rasa sakit yang kita alami saat ini. Sebab hanya Tuhan kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di kayu salib. Engkau rela mati untuk keselamatan bagi umatmu yang percaya kepadamu, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat umat manusia. Engkau rela mencurahkan darahmu dan mati di kayu salib untuk menjadi tebusan dosa-dosa umat manusia yang percaya kepadamu. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana semua umat percaya memperingati hari kematian Tuhan Yesus
Dan hari ini kami terpanggil untuk merenungkan betapa besar pengorbananmu kepada kami orang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk kami mampu membalas perbuatan baik-Mu dengan memberi diri untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, taat, beribadah, dan berbuat baik, dan mau mengampuni orang yang bersalah, hidup benar di jalan Tuhan. Ajar kami dan tuntun kami untuk selalu mempercayakan diri kepadamu, percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami orang percaya, terutama di saat kami mengalami berbagai penindasan atau penderitaan. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, para pemberita Injil yang setia memberitakan kebenaran firman-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sembuhkan mereka yang mengalami sakit penyakit yang dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit. Topang dan kuatkan mereka yang lemah dan yang mengalami berbagai pergumulan dan masalah. Hibur mereka yang berduka. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi pembawa damai dan sukacita bagi sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.